Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Dan saya berharap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat pada kesempatan hari ini. Pada hari ini saya akan membuat sedikit penjelasan dan juga praktek bagaimana cara melaporkan untuk PPN di Gunggung seperti itu. Oke teman-teman, seperti biasa demi perkembangan channel ini saya mohon dukungan untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Baik, kita langsung saja. Jadi di sini ada sedikit penjelasan yang nanti saya akan bacakan seperti itu. Di sini judul yang saya angkat adalah faktur pajak untuk bisnis retail seperti toko, kafe, dan lain-lain. Kemudian juga memahami pengertian faktur pajak di Gunggung. Oke, saat kita belanja di sebuah supermarket, toko, atau kafe di pinggir jalan, lalu mendapatkan sebuah nota pembelian yang termasuk di dalamnya adalah ada unsur PPN-nya seperti itu. Namun kita tidak menerima faktur pajak sebagaimana faktur pajak untuk penyerahan JKP atau BKP pada umumnya. Biasanya seperti kita anggaplah belanja di toko atau minimarket di pinggir jalan. Itu misalnya kita beli satu buah barang dan pas kita lihat di sana ada struk, di dalamnya sudah termasuk PPN 10% seperti itu. Itu seringkali kita dapati. Kemudian itu karena faktur pajak untuk sebuah bisnis retail atau faktur pajaknya disebut di Gunggung. Jadi tidak berbeda ketika kita misalnya memberi komputer di sebuah toko komputer. Biasanya kita diminta KTP, NPWP, dan mereka akhirnya menerbitkan faktur pajak seperti itu. Nah, ini yang membedakan. Jadi untuk faktur pajak di Gunggung adalah faktur pajak yang diisi dengan nama atau identitas pembeli dan yang tidak diisi, Jadi faktur pajak di Gunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan nama, identitas pembeli, dan tanda tangan penjual. Faktur pajak jenis ini hanya digunakan oleh PKP, pedagang eceran, atau biasa disebut PKPPE. Jadi di dalam faktur tersebut tidak mencantumkan nama kita, kemudian juga tidak mencantumkan identitas ataupun tanda tangan si penjual. Di sana biasanya hanya nama toko saja seperti itu dan rincian barang yang kita beli. Nah, di sini menurut Per 58/PJ/2010, pedagang eceran atau PKPPE adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara sebagai berikut. Jadi yang pertama, melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios, atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. Kemudian yang kedua adalah cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang. Yang ketiga, pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan BKP atau pembeli langsung membawa BKP yang dibelinya. Jadi ini sama persis dengan transaksi kita ketika kita melakukan pembelian ataupun penjualan yang dimana tempat di penjualan tersebut berada di pinggir jalan seperti itu ya, jadi berupa toko atau bangunan toko yang menjual misalnya barang-barang retail seperti minuman, kemudian juga snack, makanan kecil, dan sejenisnya. Nah, selain itu bentuk faktur pajak yang diterbitkan PKPPE tidak diharuskan dalam bentuk dokumen terpisah sebagaimana bentuk faktur pajak secara umum. Dokumen lain yang berfungsi faktur pajak
dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Jadi, untuk faktur pajak di Gunggung sendiri, itu bentuk dokumennya hanya berupa misalnya bon kontan, faktur penjualan, karcis, kwitansi, dan sejenisnya. Jadi tidak terpisah, seperti misalnya kita membeli barang ke sebuah perusahaan di mana di sana ada deal-deal transaksi seperti penawaran, kemudian juga ada faktur penjualan dan sejenisnya. Ya, jadi kesimpulannya adalah faktur pajak di Gunggung adalah faktur pajak yang tidak dilengkapi nama atau identitas pembeli dan juga tanda tangan penjual. Faktur pajak di Gunggung hanya digunakan oleh PKPPE atau pengusaha kena pajak pedagang eceran. Formulir yang digunakan untuk lapor faktur pajak di Gunggung adalah SPT Masa PPN 111 AB, jadi di lampiran AB. Nah, kemudian itu tadi sedikit penjelasan dan juga nomor peraturan yang berlaku seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus. Di sini namanya Cafe Antara memiliki rekap catatan omset selama bulan Januari 2022 adalah sebagai berikut. Bulan Januari total omsetnya adalah 19.200.000 dan biasanya di dalam omset ini sudah ada termasuk unsur PPN 10% di dalamnya, sehingga kita keluarkan PPN-nya terlebih dahulu, maka penjualan yang kita akan laporkan adalah sebesar 17.454.545 dan PPN yang harus kita bayarkan adalah sebesar 1.745.454 rupiah. Jadi ini adalah merupakan transaksi pada Cafe Antara di bulan Januari. Total omsetnya 19.200 dan PPN yang harus dibayarkan adalah 1.745.454. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung saja ke model pelaporannya. Jadi teman-teman bisa masuk langsung ke dalam aplikasi fakturnya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita lakukan input dulu di sini. Di aplikasi e-faktur, yang pertama adalah kita lakukan posting dulu. Jadi dalam menu SPT, kemudian di sini posting. Di sini pilih bulan yang akan kita laporkan, yaitu bulan 1 atau Januari 2022. Selanjutnya kita cek dokumen PKPM-nya tidak ada, berarti tidak ada faktur pajak yang kita buat, maka kita langsung saja klik posting. Oke, data SPT berhasil dibentuk. Oke, selanjutnya kita buka SPT-nya. Nah, di sini belum muncul, teman-teman bisa langsung perbaharui tampilan. Nah, ini dia. Laporan SPT masa Januari 2022-nya sudah kebentuk. Selanjutnya kita akan buka saja. Arahkan kursor pada SPT yang akan kita buat. Kemudian di bagian bawah ada buka SPT untuk diubah, klik saja. Oke, SPT berhasil dibuka. Oke, selanjutnya kita masukkan rekap yang tadi sudah kita buat di sebelumnya. Kita masuk saja ke sini. Kemudian kita masuk ke menu SPT, kemudian formulir lampiran SPT. Kita klik pada lampiran yang 1111AB. Nah, ini dia. Di sini ada rekapitulasi penyerahan. Di sini karena penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak di Gunggung itu tidak ada, maka 0. Nah, di sini di poin 2 ini ada penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang di Gunggung. Di sini kita bisa isi. Nah, kita coba lihat tadi yang akan kita masukkan adalah ini DPP-nya, kita kopikan saja. Masukkan ke sini. Nah, oke, secara otomatis maka di sini sudah terisi. Selanjutnya, teman-teman nanti karena ini posisinya kurang bayar, sehingga
teman-teman harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Coba kita cek di formulir induk. Nah, di dalam formulir induk ini ada penyerahan barang dan jasa. Ini adalah PPN yang dipungut sendiri tadi, yaitu PPN yang digunggung ya. Kemudian di sini perhitungan PPN kurang atau lebih bayar. Jadi kita di sini di bulan Januari ini mengalami kurang bayar sebesar 1.745.454. Nah, ini kita harus lakukan pembayaran dan kita bentuk e-billing dulu. Setelah itu lakukan pembayaran di kantor pos atau bank atau internet banking. Setelah itu kita masukkan SSP-nya di sini. Nah, kemudian klik tambah. Masukkan di sini kode jenis pajaknya PPN dalam negeri. Jenis setorannya adalah 100 atau setoran massa seperti itu. Oke, ini sebagai contoh. Kita tidak bisa lanjut karena e-billing atau bukti bayarnya belum ada seperti itu. Jadi itu tadi teman-teman sekalian untuk cara melaporkan PPN yang digunggung untuk perusahaan retail seperti kafe, toko, supermarket, minimarket, dan sejenisnya. Baik, mudah-mudahan itu berguna dan juga saya ucapkan terima kasih. Mohon dukungan untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.